Iya, 258 halaman mau bahas satu-satu. Banyak ya. Dan ini ya, ini gimana gitu. Ya, gitu aja ya. Nanti saya bikin link, teman-teman. Nanti linknya itu saya taruh di deskripsi video. Kemudian teman-teman klik, nanti akan bisa download untuk OMM-nya. Silahkan teman-teman gunakan, atau enggak mas-mas bisa baca ya. Nih, item-itemnya nih. Ini caranya ada juga. Oke, cuma ada beberapa. Oke, ada beberapa. Saya akan jelaskan dulu. Perhatikan. Ini critical point-nya ya, teman-teman. Yang jadi banyak pertanyaan gitu maksud saya. Salam alat berat teman-teman, jumpa lagi, kita ngopi beko lagi. Kali ini kita ngopi beko di materi servis 250 jam untuk doser D85 ESS strip 2. Jadi materinya adalah untuk produk servis ya teman-teman. Jadi ini pertanyaan dari Mas Al Wahazid. Mas mau nanya, saya kan mau buat laporan magang tentang predik servis 250 horse unit D85 SS. Nah, di HM 250 horse yang dicek atau diganti apa, Mas? Tolong bantuannya. Kayak saya tanya, sampai ada buku OMM enggak ya? Ini ternyata beliau Mas ini nggak punya gitu buku panduannya untuk perawatan dan pengoperasian ya. Jadi OMM itu adalah operation maintenance aku lupa. Bercanda aja loh. OMM itu adalah operation and maintenance manual. Ini saya anggap D85 SS dia nggak menyebutkan stripnya, cuma saya anggap strip 2 ya, strip 2A karena yang banyak populasi ini. Sebenarnya sekarang itu ada juga yang D85 strip 3 gitu. Cuma yang populasi yang banyak ini D85 ESS strip 2A. Ini doser yang saya bilang jarang problem. Asli jarang problem ini. Banyak yang suka ya ini. Jadi untuk sebenarnya buku ini teman-teman, buku ini itu pada saat delivery dari pilih alat baru itu ada dua sebenarnya. Ada buku OMM ini, ada buku partbook. Partbook itu yang kode-kode spare part gitu kan kalau mau order ada. Nah, buku di OMM ini berisi tentang cara maintenance sampai dengan cara pengoperasian yang benar ya, ada bukunya tebal itu. Nah di situ teman-teman sebenarnya bisa ya, cuma ini nggak ada buat laporan magang. Magangnya di mana nih? Kalau magang di UTI minta ke teman-teman senior aja di UTI Mas ya. Oke, jadi sebelum nanti ke 2,5 itu kan ada predik servis itu berkala gitu ya, servis yang dilakukan berkala. Nanti ada 2,5, ada 500, ada 1000, ada 2000 jam gitu kan. Nah sebelum ke 2,5 jadi nanti ada when required ya, saya akan jelaskan dulu. Jadi perhatikan, nah ini sebelum ke 2,5 ini ada hal-hal yang ketika diperlukan ya teman-teman. Jadi nanti banyak yang bertanya, Pak kenapa di 250 kok nggak ada ngecek filter udara, misalkan di sini kan nggak ada ya. Itu bagian penting Pak, sebenarnya ada di sini when required ini maksudnya adalah pada saat ditemukan ada abnormal ya jangan nunggu servis gitu Mas, jangan nunggu servis, langsung saat itu juga dieksekusi. Contoh nih yang sederhana ya, saya sampaikan ini takutnya jadi pertanyaan nanti pada saat buat teman-teman buat laporan hal sederhana. Misalkan begini, pertama cek clean and replace air cleaner. Nah ini di sini di 250 itu nggak ada Mas, item-item itu di 500 nggak ada juga, di 1000 nggak ada juga, adanya di sini. Kenapa? Kata-kata ini aja pun sudah berurutan dibuat masuk. Pertama kita cek apa? Untuk di air cleaner elemen itu di housingnya itu biasanya ada das indikator. Jadi kita cek das indikatornya. Oh, dia buntu tidak? Ya nanti akan saya sharekan lah. Nanti ya buntu tidak, nanti ada das indikator itu aku pernah bikin tapi bukan yang doser ya, loader kah atau apa gitu. Nanti teman-teman cek aja lah. Jadi yang ngelihat si das indikatornya kalau udah kuning, nah kalau merah kan udah buntu tuh karena kepakum kan, berarti filter udara udah buntu. Tapi udah kuning, maka kita wajib membuka filter udara yang outer ya, yang outer. Kemudian kita clean ini, sorry, kita pakai pointer dulu. Ini ya pena, ini kita clean. Setelah kita cek, cek das indikatornya.
Terus kemudian kita clean, kita semprot dengan udara yang bertekanan. Ternyata dan replace ini saat kapan sih? Nah, ketika kita ngecek ini, begitu dibuka kita cek juga, kita clean, ternyata ditemukan ada yang penyok teman-teman, penyok misalkan rusak gitu ya. Ya ini jangan dipakai lagi, ya di replace ya teman-teman. Itu maksudnya ini ada di item when required. Jadi misalkan ketika teman-teman cek udah indikatornya buntu, udah merah, ini kan nanti aja nunggu itu servis misalkan, enggak ya saat itu juga dieksekusi gitu. Atau enggak yang lain ya teman-teman, misalkan nah ini clean inset of cooling system. Nah ini pada saat sebenarnya pada saat P2H ya bagian ini. Jadi kalau di filter di cooling system bagian dalamnya cara ngeceknya gimana sih ya, ini hati-hati teman-teman. Di operator itu kan ada cap radiator, ada reservoir tank, tangki cadangan. Nah jadi kita ngecek kita ngecek di tangki cadangan. Clean inset, kebersihan di dalam sistem adalah kita ngecek airnya. Jadi di tangki cadangan itu teman lihat, airnya keruh bang. Ya jangan nunggu servis dong. Saat itu juga langsung dilakukan troubleshooting. Keruhnya kenapa? Apakah memang umurnya udah lama gitu ya? Atau misalkan terkontaminasi atau apa gitu? Kan tahu lah air bening sama air kotor kan tahu kan? Nah itu maksud saya itu. Yang dimaksud dengan clean inset tuh gitu. Dicek kebersihannya. Kalau misalkan di tangki cadangannya kotor ya nanti cek di radiatornya, di capnya dibuka teman-teman. Dilihat airnya itu kotor atau bersih. Bisa kan membandingkan air kotor sama air bersih kan? Itu udah basically lah. Nah ini, cuman nanti kondisinya jangan kondisi panas, kondisi P2H sebelum operasi. Nanti makanya berbarengan operator sama mekanik itu kalau P2H itu kalau saya ya harus bareng gitu ya. Kecuali beberapa kondisi misalkan mekanik cuma satu alat 10, yang satu di Jambi, satu di Sumatera, yang nggak bisa dong mekanik kemarin. Ya itu aja. Yang penting kemampuan melihat sesuatu yang abnormal ini harus diketahui baik oleh mekanik, helper ataupun operator ya. Ini yang membedakan nanti dengan yang ini clean radiator ya. Nah ini, nah ini. Kalau ini cek clean dan cek ke radiator fin. Nah ini fin-finnya itu ya, core-core-nya radiator dicek pada saat P2H atau kan teman-teman tuh lihat, wah ada kotor nih bang, ada laler misalkan, ada apalagi ada sampah, ada plastik ya diambil. Terus nanti dilihat debu-debunya udah apa namanya, udah keras nggak gitu, udah keras nggak, udah nempel kan ya. Nanti diplankan untuk dicuci, kalau bisa saat itu juga dicuci kalau udah buntu. Kenapa? Karena ini nanti bisa overheat. Ini ya maintenance required teman perhatikan, sama dengan drain water juga di sini di sedimen fuel tank. Misalkan buka aja lah gitu ya. Jadi di setiap 50 jam. Ini bagian dari cek before starting. Nah, ini untuk yang di 500 jam teman-teman perhatikan, di 250 jam ini aja yang diganti. Dari mulai lubricating, grease, cek oil level, cek oil hidrolik, cek level baterai, drain water, sedimen from fuel filter ya teman-teman ini. Terus cek panbel kalau kendor di jas. Terus cek clean fuel strainer. Terus replace powertrain oil filter, elemen. Nah ini nanti saya bahas ya yang ini ya tersendiri, nanti akan saya jelaskan. Kenapa? Karena sekarang itu ini dilakukan di 500 ya, bukan di 1000, bukan di 250. Ada alasan tertentu lah. Ini cek brake, nanti cek brake ya operator ya yang bisa mengoperasikan brake-nya. Terus nanti cek air AC. Ya, itu sebenarnya segini doang, Mas. Bentar, aduh. Ya. Oke, lanjut karena discas ya. Oke, sekarang saya akan bukain ya untuk OMM-nya nih. OMM-nya ini ya strip 2 ya. Kita buka yang ini OMM-nya. Perhatikan teman-teman. Ini saya jelaskan nanti ke adik Mas tadi siapa? Mas siapa tadi lupa ya. Oke, perhatikan spesifikasi ya. Pertama maintenance, ini ada service procedure ya. Ini nanti ini lubricating. Ini kalau dibahas satu-satu banyak Mas. Aslinya gimana ya? Banyak banget nih kalau mau dibahas nih. 2,5 nih lubricating, contoh Powell Till Dozer. Ini lubricating tuh greasing ya, grease. Ya ini lubricating, ini fittingnya ya, pakai grease pump tuh, greasing manual nih. Dari mulai untuk power till-nya, lip cylinder,
Ini nanti yang pakai tilt dozer, terus ada ball joint ini di blade banyak ya teman-teman tuh, lihat ada yang lip cylinder ball joint, 2 piece, ada ya banyak lah. Lanjut angel dozer, ini greasing equalizer bar ya teman-teman. Ini ada itemnya. Nah, cek oil level, pila drape. Itu gini aja untuk buku OMM ini kan memang harus dipunyai oleh customer ya, karena ini berhubungan dengan pengoperasian dan perawatan. Saya akan bagikan bukunya ini melalui Google Drive atau Dropbox ya. Jadi nanti saya akan buatkan link, teman-teman nanti klik link itu terus download bukunya silahkan, karena ini banyak banget. Ini berapa nih? 250 berapa ini? Iya, 258 halaman, mau bahas satu-satu. Banyak ya. Dan ini ya gimana gitu. Ya, gitu aja ya. Nanti saya bikin link, teman-teman. Nanti linknya itu saya taruh di deskripsi video. Kemudian teman-teman klik, nanti akan bisa download untuk OMM-nya. Silahkan teman-teman gunakan, atau enggak mas-mas bisa baca ya. Nih, item-itemnya nih. Ini caranya ada juga. Oke, cuma ada beberapa. Oke, akan ada beberapa. Saya akan jelaskan dulu, perhatikan. Ini critical point-nya ya, teman-teman. Yang jadi banyak pertanyaan gitu maksud saya. 2 hours later. Tes. Loh, udah maghriban. Oke, lanjut teman-teman ya. Nanggung lagi, kopinya masih ada, masa setengah-setengah ya. Ya, intinya nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Nanti cek di deskripsi video ini. Nanti ada link itu, mungkin Google Drive, tinggal klik, nanti teman-teman download OMM-nya ya. Cuma saran saya nanti kalau misalkan teman-teman udah ada yang punya, apalagi ke Mas tadi ya yang minta request ini, suatu saat ada yang menanyakan dari mana bukunya ini dapat soft copy-nya. Jangan bilang dari saya, jangan bilang dari channel YouTube The Mechanic HE, jangan ya. Tapi bilang aja ini dari Mechanic UT, Pak. Saya dapat dari Mechanic UT dulu banget gitu. Dulu itu saya ketemu Mechanic Beauty, orangnya baik hati, ramah tamah, tidak sombong, gemar menabung, senangnya ngopi ya, senangnya minum kopi gitu Pak. Dia ditawarin alkohol, ditawarin amer, ditawarin bir, ditawarin whisky, ditawarin wine, dia nggak mau Pak. Tapi kalau ditawarin kopi dia mau. Mekaniknya pokoknya murah senyum, tidak sombong, sama Bercanda aja loh. ya itu ya teman-teman, itu titip saya ya. Yang penting teman-teman bisa terbantu, bisa memahami. Kenapa? Karena 72% kesalahan atau problem pada alat itu sebenarnya dari maintenance ya, dari perbaikan maintenance yang keliru gitu. Penggunaan oli yang salah, spare part yang tidak genuine, prediksi servis yang sering telat-telat karena tidak tahu jamnya, apalagi tidak tahu item-itemnya. Ya, itu bisa mempercepat umur engine sendiri ya. Ya walaupun ada sisa berapa persen itu dari pengoperasian, tapi ya mosok ganti oli engine aja nggak tahu kan olinya apa, nggak tahu. Oke. Linknya semua udah selesai teman-teman. Cuma ada beberapa item, ada hal-hal yang ingin saya perjelas di sini ya. Ini kurang jelas ya. Nah, yang ingin saya sampaikan terutama di sini ada beberapa poin penting ya yang sering jadi pertanyaan. Mudah-mudahan teman-teman nih bisa mengerti. Oke, pertama, dalam jet fluida penggantian, misalkan oli engine, oli hidrolik, oli transmisi, itu ada 2 kategori. Ada yang namanya spesifik, ini teman-teman perhatikan. Ada yang namanya refill capacity. Jadi spesifik capacity, ada refill capacity. Pada saat kita melakukan periodic service biasa ya, misalnya ganti oli mesin, periodic service biasa gitu, itu yang kita gunakan adalah kapasitasnya adalah refill. Refill di sini kalau engine oil pan itu kan 38 liter. Sementara kalau spesifiknya adalah 44 liter, teman-teman. Kenapa? Karena yang di sini yang digantikan ini engine oil pan, berarti engine oil yang ada di pan-nya, di bawahnya. Di wadah bawah itu kan namanya oil pan, itu yang kita ganti. Sementara sebenarnya masih ada sisa oli di bagian atas, terutama di misalnya di oil cooler, di lubang-lubang ventileri. Jadi tidak langsung habis semua ya. Nah, ini salah satu alasan kenapa kalau di engine-engine besar, khususnya di diesel, di Komatsu, pada saat kita mengganti oli, teman-teman tidak boleh menyemprot dengan udara bertekanan.
Biasanya kalau di motor kan gitu kan, ditutupnya, dibuka, terus ditekan gitu kan, biar alasan tujuannya biar olinya turun semua katanya. Nah kalau di alat berat nggak bisa, percuma, sampai tembak-tembak gitu, ya kan ke bawah, yang di atas gimana gitu, masih ada sisa. Ya ini kita berapa, 38, ya sekitar 6 literan ya, itu. Jadi teman-teman kalau produk servis biasa ya gunakan ini refill capacity 38 liter. Tapi pada saat kapan sih spesifik capacity ini kita gunakan 48 liter? Yaitu pada saat kita melakukan overhaul engine. Engine itu kan overhaul, kita turunin overhaul, misalkan ganti piston, ganti ring seher, kita bongkar semua tuh, cylinder head kita turunin semua sampai kita bongkar engine, kemudian kita pasang lagi overhaul namanya dari mulai assembly semua. Nah baru kita menggunakan spesifik yaitu 44 liter. Oke, itu ya teman-teman ya. Sama kalau yang terlihat lebih besar ini di hidrolik nih. Hidrolik itu kalau pada saat servis biasa normal gitu ya, itu dia 55 liter aja. Refill kapasitinya cuma 55 liter ya teman-teman tuh. Ini karena yang kita ganti adalah hanya yang di tangkinya saja, di tangki hidrolik. Sementara oli di hidrolik itu kan bersirkulasi nanti di silinder yang lip ya naik turun, atau enggak kalau misalkan di selang-selangnya, di pompa, di hose-hose-nya, di oil coolernya banyak kan. Masih ada sisa berapa? Di 55 tambah 9 kurangi 95 berapa? 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ada 40 literan tuh. 40 sampai 50 liter kan? Nah itu. Saat kapan sih kita mengganti mengisi 95 liter atau spesifika? Yaitu pada saat overhaul. Total overhaul gitu ya, atau pada saat flushing lah. Misalnya ada flushing total ya. Misalkan pompa rontok, gear pump, pompa hidrolik rontok kan kemana-mana tuh teman-teman, flushing tuh semua oli diturunkan, dari mulai silinder diturunkan, di selang diturunkan, di kontrol valve diturunkan olinya semua, ya baru kita menggunakan spesifik. Itu pengertiannya ya teman-teman. Oke lanjut, terus yang kedua di sini di 2,5 perhatikan, itu yang pertama. Yang kedua perhatikan di maintenance chartnya penggantian oli. Di sini itu oli engine tidak di 250 teman-teman, perhatikan. Penggantian olinya itu adalah di 500 jam. Change oil in engine oil pan, replace engine oil filter cartridge. Jadi penggantian oli mesin sama penggantian filter oli mesin itu dilakukan di 500 jam. Oke. Sementara di beberapa area di customer sendiri itu melakukannya di 250 jam. Tentu ada alasan-alasan tertentu ya teman-teman. Sorry, panas bentar ini AC-nya, nyalain AC dulu. Lumayan ya. Jadi lanjut lagi. Tadi gimana ya? Lupa lagi gua. Bercanda aja loh. Jadi intinya di customer itu di beberapa area khusus di customer tertentu itu melakukan di 250 jam ya. Itu ada pertimbangan tersendiri ya. Kalau di Komatsu itu syaratnya adalah menggunakan oli yang genuine. Oli yang sekarang itu oli genuine Komatsu itu udah sangat baik ya teman-teman. Itu adiktifnya sudah bagus sehingga dari 500 jam juga bagus. Cuma bukan hanya oli sih sebenarnya, itu adalah yang terpenting adalah konten sulfurnya. Kandungan sulfurnya di dalam bahan bakar itu nanti dilakukan laboratorium ya, karena itu mempengaruhi terhadap umur engine itu sendiri, performa dari oli mesinnya sendiri di sini. Nah ini yang item-item servis saya akan bukain sedikit teman-teman. Saya bagikan ke teman-teman ya. Ini udah dibikin. Tar 200 kita cari berapa tadi, doser 85 ya. Bentar, doser 85 D31 3PX, ini D85 strip 22. Perhatikan teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa sedikit memahami lah, walaupun nanti koordinasi dengan seniornya di situ ya. Silakan tanya aja. Cuma ini saya sampaikan, dan ingat saya di sini tidak mewakili siapapun. Ini saya hanya mewakili ngopi aja ya. Ingat, ngopi aja. Jadi apa yang saya sampaikan jangan dijadikan rujukan ya untuk ke depan ya. Kita sekedar ngopi aja. Kalau teman-teman ingin lebih pastinya, silakan hubungi mungkin ke cabang atau YouTube terdekat ya, sehingga bisa mendapat informasi yang valid. Kalau di sini YouTube ya YouTube aja gitu loh, maksud saya ya, ngopi-ngopi aja.
Oke, ini rekomendasi part product service. Biasanya ini untuk customer ya teman-teman. Ini udah kita apa namanya permudah lah. Di sini ada part number, di sini ada engine filter. Di sini kenapa pilihannya engine oil filter sama engine oil itu diganti di 500 jam. Ya, ini centang ini yang diganti gitu. Kenapa di 500 jam? Karena asumsi kita di customer itu pertama yang ini menggunakan oli yang tidak genuine, kedua kan konten sulfur di dalam solarnya itu tinggi, makanya untuk amannya ya diganti di 2,5 ya gitu. Oke teman-teman gitu ya. Jadi ini di sini keterangannya ada teman-teman. Sebentar, recommended-nya sorry, kandungan sulfurnya mana, sebentar. Nah ini perhatikan ya, ini yang salah satu yang disarankan Komatsu ya. Jadi kita berbicara tentang fuel sulfur ya. Ya teman-teman silahkan fuel sulfur apa, googling aja lah ya, biar nggak terlalu lama videonya. Ketika the sulfur content it less than 0,5%, less than, change the engine oil according to the periodic inspection table, give the in this operation and maintenance manual. If the sulfur content is more than 0,5%, 0.5, 0.5, Inggris nih, 0.5, change the oil according the following table. Jadi maksudnya jika kandungan sulfur di dalam solar itu di bawah 0,5%, sekali lagi, jika kandungan sulfur di bawah 0,5% kandungan sulfur dalam solar, ini tahunya dari mana? Dari laboratorium. Nah, nanti teman-teman tanya ke engineeringnya di lokasi teman-teman ya. Misalnya solarnya dari mana? Tapi kalau solarnya yang di Pertamina DEK atau Dexlet, ini udah pasti di bawah 0,5 pasti. Ya, jadi sudah bagus lah ya. Nggak usah di lab. Tapi kalau teman-teman dapat bahan bakar dari ada yang jual dari mana gitu, sebaik saran saya mending di lab. Salah satunya ya ini konten sulfurnya ya. Kenapa? Karena ini mempengaruhi dari oli. Oli itu kan cepat kotor gitu loh. Pada saat proses pembakaran nanti oksidasi, panjang lagi. Bercanda aja loh. Panjang lagi. Udah, intinya gitu ya teman-teman ya. Jadi 0,5%. Di bawah 0,5% berarti di 500 jam. Sesuai dengan apa? OMM. Tadi di OMM mengatakan 500 jam kan. Namun perhatikan di sini ada tabel ya. Fuel sulfur content 0,5 sampai 1%. Ingat 0,5 sampai 1% kandungan fuel sulfurnya, maka olinya engine oil change intervalnya setengah dari regulernya. Reguler intervalnya 500 berarti jadi 250 jam. Ya, itu amannya itu teman-teman. Kebanyakan kan 250. Mungkin di tempat Anda kandungan sulfurnya ya ini lebih tinggi ya, 0,5 sampai 1%. Maka disarankan untuk mengganti setengahnya atau penggunaan oli yang tidak genuine. Oli merek-merek yang lain lebih aman mungkin pakai apa namanya yang ya 2,5 ya, 250 jam. Akan tetapi jika di atas 1%, sekali lagi jika di atas 1%, above, regular intervalnya adalah 1,4 seperempat. Berarti seperempat tuh berarti 100, hitungannya 150 jam. Ya, kandungannya kalau seperempat dari 5 berapa? Hitung aja ya. Ya 150 jaman lah. Jadi kalau kandungannya 0,5 berarti 500 jam. Kalau kandungan sulfurnya 0,5 sampai 1% berarti 250 jam. Kalau di atas 1% berarti 150 jam. Nah, ada yang terbaru, jika kandungan sulfurnya di atas 2% nggak disarankan. Solarnya jangan dipakai gitu maksudnya ya. Harus ganti gitu. Itu pengertian kenapa penggantian olinya ada yang 500, ada yang 2,5 ya. Jadi pertama dilihat dari kandungan sulfur di dalam solarnya, kedua pertimbangannya itu kalau yang saya tahu ya, itu dari penggunaan oli yang genuine dan tidak genuine. Kalau oli genuine saya saran tetap di 500 jam. Ya lumayan lah, tiap 2,5 kan kita bisa ngopi-ngopi gitu kan. Itu untuk penggantian 250 jam. Oke, ada lagi? Terakhir untuk grease, ini jarang ya teman-teman dibahas. Jadi grease fitting, grease itu sebenarnya banyak penggunaan, banyak sesuai dengan komponen yang digunakan tentunya. Nah ini grease ini berhubungan namanya grease fitting. Nanti ke teman-teman lubricating kan, kayak pin-pin tadi yang di ball joint, yang di apa namanya silinder atau yang di equaxial beam, itu di greasing. Nah grease yang digunakan di Komatsu menyarankan ada dua, ada hyper grease, ini hyper grease.
Terus ada lithium epegris. Nah, masuk kebanyakan menggunakan ini ya, teman-teman, lithium epegris. Nah, lithium epegris itu yang ini. Genuine-nya ya, teman-teman. Ini genuine grease lithium epegris G2R1. Nah, ini UT ini ada nih. Ini ya. Ini yang dimaksud dengan ini lithium epegris G2R1 kan. Nah, ini genuine, teman-teman beli aja lah murah, atau enggak pakai hyper grease ya. Ini ada beda, biasanya di luaran pakai hyper grease, tapi kalau untuk genuine dia pakai lithium EP. Ini untuk pin-pinnya, bushing pin apa itu pakai ini. Oke, untuk cooling system nanti menggunakan super coolant APNAC ya teman-teman, jangan air radiator biasa, nanti ada super cooling APNAC. Oke, itu ada lagi nggak? Nah, ini saya akan bagikan ini tabel ini bentar. Mana sih tadi? Ini teman-teman perhatikan, asal bagikan tabel ini di sini penggantiannya ini ya. Itu untuk oli kan udah tahu. Nanti di sini di 500 ribu, oke. Nah, ini pengertian hati-hati. Di sini ada air cleaner outer, ada air cleaner AC. Jadi kalau teman-teman order ini, part number yang 4300, teman-teman hanya dapat filter udara sisi luarnya aja ya, sisi luarnya aja yang gede. Tapi kalau teman-teman order yang bawah, teman-teman dapat dua. Yang 7032 ini air cleaner AC ini teman-teman dapat dua, dapat yang gede sama yang kecil. Ya, jadi kalau tergantung teman-teman nih di lapangan mau order yang kecil atau yang gede. Jadi saran saya sih kalau ini ya order ini ya. Ini yang AC aja gitu. Nanti dapat dua, dapat yang kecil sama yang besar. Terus apalagi? Ini olinya, ini part number olinya ya. Oke, di sini perhatikan. Di sini kan 38 liter. Tadi refill kapasitinya 38 liter ya. Nah, di sini part numbernya ini perhatikan. 15 WSD 40 datar DH1 garis miring P20. P20 ini artinya 20 liter. 20 liter. P20 itu 20 liter. Jadi, kalau teman-teman di sini kapasitas 38 liter, berarti ordernya jangan satu, berarti dua di sini misalkan ya. Ini contoh, ini dua ember, dia berupa ember. Sama kayak tadi sih, mana tadi? Nah, kayak gini, tapi dia embernya bukan besi sih, kayak plastik biasa lah. Plastik, tapi bagus ya embernya. Itu di sini terus apa lagi? Untuk TO10 hidrolik pakai TO10. Ya sama lah, ini juga P20 ya. Kalau teman-teman mau order drum, ini belakangnya itu diganti D209. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman, saya mau order engine-nya pakai drum, Pak. Nah, berarti part numbernya ini. Sebentar saya copy ke sini dulu. Misalnya karena saya sekali servis 5 unit, Pak. Nah, diganti ininya ya. Diganti ininya sama, aku lupa. Kayaknya D deh ya. D209 kayaknya. Ya, ini kalau nggak salah ya, teman-teman. Mohon maaf kalau saya salah gitu. Kalau nggak salah, ini part number untuk satu drum. Dia dapat 200 liter lah. Tapi kalau nanti teman-teman koordinasi aja dengan teman-teman di UT terdekat ya. Oke, ini nanti saya coba screenshot aja. Ntar recommended-nya new. Jadi ini memudahkan ya teman-teman. Silakan. Nah, ini nanti saya taruh di sini aja, set. Bentar, sabar. Nah, ini set saya gedein ya teman-teman. Nah, terus ininya saya picture bordernya ini kelihatan kan? Kelihatan lah, masa nggak kelihatan. Nah, saya tungguin, silakan teman-teman screenshot atau foto. Lihat ini untuk recommended part service ya. Nanti maksudnya di sini ada PS kan. Ini saya jelasin dulu lah. Ini nomor 1, modelnya D85 SS strip 12 strip 2 ini, sorry ya, ini salah. Ini keliru ini tambahan ya. Aduh, saya robah lagi dong. Ganti lagi. Oke, saya screenshot dulu bentar, set. Yang mana? Nah, ini kita saya delete dulu, takutnya jadi pertanyaan ya.
Ini di sini strip 2, ini strip 12. Ini teman-teman silakan nanti kalau misalkan udah ada update terbaru part number ya bisa koordinasi dengan tim UT terdekat atau ke salesnya ya, ke teman-teman ASC gitu. Ini oli-oli ini penggunaannya sebenarnya di OMM sendiri teman-teman jangan bingung ya. Jadi Komatsu itu nanti sebelum saya bahas ke sini teman-teman perhatikan penggunaan dari rekomendasi Komatsu Frida ini ya. Nah, saya ke sini dulu. Use of coolant. Nah, oke, sorry, untuk yang power train filter ini kan o-ringnya elemennya diganti di 2,5 ya teman-teman tuh 250 jam. Di terakhir kita saran saya sih silahkan kalau teman-teman mau order di 250 jam diganti di 205 jam nggak masalah, tapi kalau yang kita genuine itu kan olinya genuine ya, jadi setelah di beberapa kali kita cek itu kondisi masih bagus tidak kotor, jadi di terbaru itu Komatsu di kita update di 500 lah yang ini ya teman-teman. Jadi nanti tentatif kalau ini yang filter transmisi kan ini ya tuh kita ganti di 500 jam. Tapi kalau teman-teman di situ menggunakan oli yang tidak genuine ditambah dicek olinya kotor cepet gitu ya, maksudnya ya sebaiknya diganti di 2,5 aja. Ya ini filter, coba ini wearnya ya. Ya nanti teman-teman kan udah dapat OMM ya, ngapain gue bahas ini. Aduh, itu ada part numbernya ya, cutting edge-nya apa tuh, cuman cek aja dah. Saya cuma ingin nyaranin nih. Oke, pertama di sini rekomendasi fuel, coolant dan lubricant. Di sini kenapa saya menyarankan gunakan Komatsu ini ya teman-teman, di sini ada bahwa Komatsu genuine oil are just to maintain the reliability and durability of Komatsu construction equipment and component. Jadi maksudnya ketika kita menggunakan oli yang genuine dari Komatsu sendiri itu ya kita bisa menjaga reliability apa ya? Kalau durability kan daya tahan kan. Kalau Bercanda aja loh. reliability itu ketahanannya. Jadi olinya itu bisa mempengaruhi. Mungkin teman-teman belum pernah ngalamin macet gara-gara oli ya. Kalau udah ngalamin ini banyak teman-teman yang di senior yang udah di customer itu aduh olinya banget ya. Oke, itu terus di sini direkomendasikan. Nah ini jadi failure to follow this recommendation may be result to short life of excess wear of the engine, powertrain, cooling and on. Jadi kesalahan kita dalam mengikuti rekomendasi hasilnya adalah akan memperpendek umur, di mana excess wear jadi keausan yang berlebih gitu ya. Jadi lifetime-nya berkurang itu, keausan berlebih di engine, di powertrain, cooling dan lainnya. Terus perhatikan di sini, commercial available lubricating additive may be good for the machine. Ya, Komatsu sudah menyarankan commercial available of lubricating additive. Jadi ada additif yang dijual di luaran untuk oli misalkan, tujuannya untuk memperbaiki oli. Maybe good for the mesin, mungkin bagus saja untuk mesin itu kata Komatsu. By they may also cause harm. Komatsu does not recommend any commercial available lubricating additive. Harm itu haram ya. Nah, aku lupa ya. Harm itu apa? Kita cek ke sini. Google Translate apa nih? Harm itu, bentar ya kita cek. Membahayakan. Harm itu membahayakan. Wah, harm ya. Hamburger itu berarti bahaya loh. Hamburger ya. Bercanda aja loh. Tulisannya beda. Ini HRM atau bahasa. Coba bacanya apa ya? Harm. Ya itu ya teman-teman pengertiannya. Jadi maksudnya adalah jadi commercial available lubricating additive to may be good for the machine, mungkin saja bagus, tetapi mereka kaos apa tadi artinya bangke lupa. Tapi tapi mereka juga bisa membahayakan. Jadi Komatsu tidak merekomendasikan semua adiktif yang ada di luaran gitu. Jadi nggak usah ditambah-tambah lagi. Kalau udah pakai genuine, oli engine-nya genuine, oil powertrain-nya genuine, nggak usah ditambahin adiktif yang aneh-aneh lah ya. Perkulan nih teman-teman, nah superkulan di 4000 jam ya, 2 tahun lah, lama banget tuh. Apa lagi?
Oke, balik lagi. Oke, itu aja teman-teman ya, sekilas mengenai ya nggak tahu bahas apa ini. Ya intinya gitu teman-teman, jangan lupa nanti linknya untuk OMM-nya saya taruh di deskripsi video. Terakhir mungkin teman-teman yang udah subscribe saya terima kasih banyak. Jangan lupa yang belum subscribe dong teman-teman. Udah gelap begini nih masih bikin konten loh, mumpung nih hari Sabtu ya libur. Mungkin itu aja, semoga bermanfaat dan setidaknya sedikit membantu. Sekali lagi saya tidak mewakili siapapun, saya hanya mewakili tim Ngopi Mania di Ngopi Beko ya. Jadi jangan seret-seret saya bawa ke tempat saya bekerja ya, karena kalau saya ngikutin SOP saya nggak akan bikin YouTube aslinya Mas. Karena kenapa saya bikin berusaha untuk bikin konten-konten di YouTube. Sebenarnya konten-kontennya kalau teman-teman yang udah senior pasti apa nih bang, sampah banget nih konten. Iya asli, karena sebenarnya ini bukan ilmu ya teman-teman, bukan ilmu, cuma sekedar orang ngomong ya, teman-teman aja mau nonton gitu. Ya ada beberapa hal lah ya, jadi jangan saya tarik-tarik ke sini, walaupun sebenarnya ya ujung-ujungnya buat mereka juga ya, bukan hanya untuk teman-teman. Tapi intinya ginilah, saya nggak, orangnya nggak ribet, nggak rewel, nggak bawel lah. Yang penting Komatsu ada di tempat Anda, unit Komatsu, baik itu eskavator, doser, loader, dump truck atau apapun, Komatsu alatnya bisa beroperasi, udah gitu aja. Jangan cuma gara-gara problem seminggu nggak ketemu problemnya ya, atau enggak salah analisa, yang tadinya cuma ganti apalah, cuma cuma kabel putus misalkan, Anda ganti controller misalkan, itu kan meningkatkan beban operasional ya, cost maintenance akan meningkat, cost yang ya harusnya nggak perlu gitu loh teman-teman. Dan teman-teman pun juga nggak usah lagi berhari-hari di set, berhari-hari di alat gitu, pusing kan ditelepon customer, ditelepon bos, ini alatnya nggak ready gitu, ini alatnya kok nggak beres-beres, sampai seminggu katanya pernah tuh. Seminggu bang saya udah dari Jawa berangkat ke sana, ya buat apa gitu ya, minimal ya sehari lah troubleshooting, sehari atau 2 hari selesai gitu, baru nanti pending spare part kan beda lagi gitu ya. Intinya itu aja lah pokoknya, saya nggak akan rewel, nggak ribet, selama teman-teman nggak ribet juga gitu. Saya hanya menyapa di sana bukan untuk teman-teman yang udah pinter, bukan. Saya cuma untuk ada 1-2 orang operator mekanik yang dia di ujung hutan sana gitu, yang dia bingung, alatnya nggak bisa gerak, dia bingung mau ganti oli, ini olinya berapa liter ya, ini olinya apa gitu, di ujung hutan sana di Aceh atau di Papua misalkan. Itu saja buat mereka, bukan buat Anda yang expert ahli, bukan. Jadi saya udah pusing juga tuh komen-komen yang ya, tapi saya nggak akan menyerah. Tetap semangat dan tetap jaga keselamatan. Jangan lupa ngopi. Salam alat berat. Mantap. Konten isinya curhat mulu ya.